توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الرحيم المشهور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الله أهل الجنة ويدخل أهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang mulia Ayahanda Syariful Fadilah Al-Mukarram wa Mukarram Bapak Al-Ustaz Al-Haj Ahmad Nasruddin. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah pelihara kesehatan badannya, Allah gampangkan segala urusannya, dan juga mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru kita yang ada di hadapan kita, khusus yang saya muliakan Ayahanda Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Wangsi, Ayahanda Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Salim, Akhil Kabir Al-Mukarram Bapak Ustaz Abu Rozak, Akhidillah Al-Mukarram Bapak Ustaz Al-Haj Ahmad Nasruddin, Akhidillah Al-Mukarram Bapak Ustaz Iwan bin Hakim, Adinda Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Said, serta para asatidz yang lainnya dan juga para hujjaj, para orang tua khususnya Ayahanda Al-Mukarram Bapak Keteng beserta orang tua yang lain yang mohon maaf tidak dapat saya absen satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa mahabbah ta'zim saya kepada para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga almarhum Bapak Slamet bin Samiharjo, almarhumah Ibunda Khalifah binti Robul, diantaranya Akhi Al-Mukarram Bapak Haris dan juga saudara Iwan serta yang lainnya, amat cuman semuanya. Mohon maaf sekali lagi tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan saya kepada Syahidul Baik. Puji syukur kepada Allah sama-sama kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, terkhusus nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, taufik hidayah serta inayahnya. Dengan rangkaian nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan malam ini kita berhadir kumpul bersama-sama untuk memenuhi undangan Shahidul Baik, yaitu Akhi Al-Mukarram Bapak Haris, dalam rangka menyampaikan haul beliau punya orang tua, yaitu almarhumah Ibunda Khalifah binti Robul dan almarhum Bapak Slamet bin Samiharjo pada haul yang kedua. Dengan harapan langkah kita menuju ke tempat ini Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, kumpulnya kita mendapatkan rahmat, ampunan dan ridhonya serta
menjadi asbab apa yang diniatkan oleh Sayyidul Bait dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pula terlipat gurakan kepada keluarganya, sahabatnya, orang-orang mukmin yang tetap setia menjalankan syariatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan kita tergolong umat beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pantas mendapatkan syafaatul ummah di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia hidup di alam dunia masing-masing mempunyai ajal tertentu, batas akhir kehidupannya masing-masing. Waktunya sangat singkat. Apabila ajal telah datang, saat tibanya itu ajal mendatangi kita, maka terputuslah kesempatan bagi kita untuk bekerja dan beramal. Ketika kita berpisah dengan alam dunia, secara otomatis kita juga berpisah dengan sesuatu yang berkaitan dengan kita. Kita berpisah dengan istri kita, berpisah dengan anak kita, berpisah dengan ibu bapak kita, berpisah dengan kawan kita, berpisah dengan sahabat kita, berpisah dengan harta benda simpanan kita, berpisah dengan perniagaan kita yang mungkin semasa hidupnya sangat kita takutin kebangkrutannya, dan juga kita berpisah dengan sawah ladang kita yang mungkin pada saat kita masih hidup sangat kita takutin kagak tumbuh. Dan juga kita berpisah dengan keluarga yang kita cintai, bahkan kita juga berpisah dengan tetangga-tetangga kita yang terdekat. Begitu kita berpisah dengan dunia, di mana pertama kali kita diletakkan? Di perut bumi, di dalam kubur. Kalau kita udah mati, udah pasti digali lubang. Tuh tempat kita. Tempat yang sangat gelap gulita, tempat yang sangat asing, tempatnya sempit, seukuran tubuh kasar kita bisa diletakkan, kagak bisa bergerak, nggak bisa berkutik, tidak ada kawan yang nemenin, tidak ada sahabat yang menghibur, malah sengaja kita ditinggal sendirian. Begitu malam gulita datang, mulai jatuh cacing, kutu, ulat hampirin kita, deketin kita, lalu memakan jasad kita. Tinggal tulang belulang kita yang masih tersisa. Kejadian ini semua orang pasti. Apa itu laki, perempuan, tua, muda, pejabat, rakyat, yang dermawan, yang pelit, yang susah, yang kaya, semuanya pasti akan merasakan. Lalu dalam keadaan seperti itu, siapa yang akan menolong kita? Tidak ada kawan yang nemenin kita. Lalu siapa yang akan menghibur diri kita nanti di alam barzah? Siapa yang meringankan keadaan kita yang berat? Tidak ada sama sekali, kecuali satu yang dapat menolong kita, tidak lain adalah
amal soleh, amal kita. Pak, amal itu ada dua. Ada amal jahat, ada amal baik atau amal soleh. Amal jahat itulah yang selalu menjadi musuh kita, ngejar kita, memburu kita, bahkan membahayakan diri kita. Itu amal jahat. Kalau seumpamanya kita tanam kejahatan, ini bahaya buat kita di alam kubur. Amal soleh adalah amal yang dapat menghibur kita di alam kubur sampai dibangkitkan oleh Allah hari kiamat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ya sawah ladang buat akhirat. Artinya apa? Dunia tempat bercocok tanam, akhirat tempat memetik buahnya. Kalau yang kita tanam di dunia berupa kejahatan, maka yang kita petik nanti di akhirat adalah buah neraka, minuman neraka, bahkan kita ditempatkan di dalam neraka. Inna syajarata zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kadhalyil hamim. Dilihat di dalam surah Ad-Dukhan. Inna syajarata zakum, sesungguhnya pohon zakum. Pohon zakum itu adalah pohon yang tumbuh di dalam neraka, akarnya di neraka jahanam. Ada buahnya. Buah inilah yang menjadi makanan orang-orang pendosa yang ada dalam neraka. Inna syajarata zakum ta'amul athim, makanan orang-orang yang berdosa yang berada dalam neraka. Kal muhli yaghli fil butun, buah zakum itu seperti kotoran minyak yang mendidih dalam perut, kaghalyil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhl, ketika penduduk neraka aus minta minum, maka diberikan minuman seperti kotoran minyak tadi. Begitu dia minum, yasbil wujuh, tulang daging mukanya semuanya rontok karena saking panasnya. Wa iyastaghithu yughathu bima'in, kalau dia minta minum karena haus, maka akan diberikan air kal muhli, seperti kotoran minyak tadi, yasbil wujuh, sehingga begitu sekali minum maka mukanya akan rontok dia punya dagingnya. Terus berulang-ulang. Itu balasan orang yang banyak dosa. Kalau dia menanam kejahatan di alam dunia. Tapi kalau orang di alam dunia ini menanam kebaikan, perkataan yang baik, amal soleh, dia istiqomah dalam ibadah, dia akan memetik buah surga. Artinya dia akan mendapatkan kesenangan yang kekal abadi. Jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka dibalas oleh Allah dengan surga dan kain sutra berkat kesabaran mereka di dalam beribadah, melakukan kebaikan. Muttaqiina fiha, mereka itu di dalam surga berbaring
berbaring di pelaminan, alal aroik, muttaqiina fiha alal aroik, di dalam surga mereka itu berbaring di pelaminan, la yarawna fiha syamsan wala zamharira, di dalam surga mereka tidak melihat matahari yang membuat mereka kepanasan, dan juga mereka tidak merasa kedinginan. Artinya di dalam surga itu sejuk, panas kagak, adem, kedinginan juga kagak. Jangan pakai ngomongin enaknya surga, ibadah aja dulu. Kan gampangnya begitu. Yang kita pikirin ini nanti di alam kubur kita ini bagaimana? Meninggalkan sholat, melihat sesuatu yang haram, mendengar sesuatu yang haram. Ini luar biasa. Ketika orang pendosa itu di alam kubur akan datang ular yang besar yang disebut dengan Sujaul Aqra, dan akan datang satu ekor kalajengking yang gedenya kayak kebo, punya antuk 7. Kenal kalajengking? Gedenya kayak kebo. Kenal kebo? Ya, bukan kayak kerbau. Kalau kerbau kecil, kalau kebo itu gede. Itu satu kalajengking antuknya 7. Melihat yang haram, sengat yang 2, nyengat 2 mata kita. Mendengar yang haram, 2 sengatnya menyengat 2 telinga kita. Gibah, berkata yang kotor, selalu memfitnah, sengatnya akan masuk ke dalam tenggorokan kita, habis kita diantupin. Belum lagi sengat yang satu masuk ke dubur kita, sengat yang satu masuk ke kemaluan kita. Bayangin aja dah. Lah kita diantup anak kalajengking aja kelojotan. Anak kalajengking. Iya, anaknya. Iya. Kenal antum gak sih? Yang dia. Yang apa di sini maksudnya? Lah, datang lagi ular melibet kita. Nanti kita akan bertanya di alam kubur, kamu datang kemari untuk apa? Saya datang kemari untuk melaksanakan tugasku kepada engkau. Ini atas dasar perintah Allah. Kalau memang amannya jahat, habis Pak, dicek kita udah. Kira-kira bagaimana ya? Hidup sendirian, teman kagak ada. Tapi kalau amal kita yang soleh, nah amal kita ini akan Allah jadikan makhluk yang sangat elok. Lalu makhluk ini akan nemenin kita, menjadi penghibur kita sampai hari berbangkit. Udah mulai sekarang mah kita benerin aja urusan akhirat kita. Kita perbaiki urusan akhirat kita. Ibadah benar, usahain. Iya, sering saya sampaikan kepada jamaah, berusaha ibadah yang khusyuk, ibadah yang baik, sabar dalam melakukan ibadah. Ini tujuannya untuk perbaikan akhirat kita. Kalau emang dunia kita perbaikin, jangan kalah, akhirat juga kita perbaikin. Ya emangnya namanya manusia, pasti macam-macam perbaikan. Yang punya universitas memperbaiki universitasnya, yang punya ekonomi dia perbaikin ekonominya, ya kan? Apapun dalam perbaikan, tapi perbaikan kita sebagai mukmin ditujukan ke lapangan mana? Lapangan akhirat harus kita tujukan, yaitu perbaikan dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah, ibadah penting banget. Ya, ibadah sholat yang 5 waktu jangan sampai ditinggal, usahakan dengan khusyuk. Kita kan yang namanya sholat khusyuk susah banget ya. Iya. Kalau khusyuk di 3 tempat udah cakep banget Pak. Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengajarkan kepada kita, idza lam yastati'il musalli ayyahsha'a bi jami'i sholatihi fayambaghi ayyahsha'a bi thalathati mawadhi. Orang yang sholat belum merasa mampu untuk khusyuk di sepanjang sholatnya, maka hendaklah dia berusaha untuk khusyuk di 3 titik. Yang pertama, ini wajhatu wajhiyah. Ketika kita membaca ini wajhatu, berusaha fokus khusyuk, ingat kepada Allah. Saya nggak bisa khusyuk lepengan ini wajhatu wajhiyah. Lah orang kagak dibaca ikitahnya. Bagaimana khusyuk? Itu
Titik pertama, tempat pertama. Yang kedua, wa inda qoulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berusaha untuk khusyuk ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama kagak khusyuk, udah berusaha banget. Yang kedua udah berusaha juga kagak khusyuk. Yang ketiga, wa inda qoulihi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Pada saat tahiyat awal maupun akhir, lempengan itu berusaha untuk khusyuk. Susah banget romanya. Ya emang susah. Ya namanya sholat itu jihad, melawan hawa nafsu, melawan gambaran-gambaran dunia. Fokus ingat kepada Allah. Kalau di 3 titik itu kita bisa khusyuk, cakep. Itulah khusyuknya orang awam model kayak kita. Berusaha. Ya kalau kita mau khusyuk, ya harus mampu khusyuk di dalam sholat wajib. Berusaha untuk khusyuk juga di dalam sholat sunnah. Ya, sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, ya, yang 10 rakaat. Berusaha khusyuk. Cicit baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW yang bergelar As-Sajjad, Sayyidil Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wa kana fi kulli lailatin yusolli aktsara min alfi rak'atin tatawwa. Setiap malam beliau sholat sunnah itu kagak kurang dari 1000 rakaat. Kagak kurang setiap malam. Kalau model kayak kita maka gak sanggup setiap malam sholat 1000 rakaat. Jangankan 1000 rakaat, cepet aja kita gak sanggup. Jangankan cepet 20 rakaat sholat taraweh, mau buru-buru lebaran aja. Model kayak kita itu. Tapi kalau Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, wa kana fi kulli lailatin yusolli aktsara min alfi rak'atin tatawwa. Setiap malam dia sholat sunnah, enggak kurang dari 1000 rakaat. Ketika ditanya tentang hal itu, apa yang menyemangati kemampuan sampai sholat setiap malam itu enggak kurang dari 1000 rakaat? Apa jawabnya? Yuknadzibu bil mahabbah li annal mahabbah tamaratul ma'rifah. Kekuatan agama seseorang dibangun atas dasar mahabbah, kecintaan. Li annal mahabbah, karena kecintaan atau mahabbah, tamaratul ma'rifah, buahnya makrifat seseorang. Yang menyemangati beliau sholat sampai 1000 rakaat, kalau beliau membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dia dengar jawaban engkongnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang dia. Dia bangun lagi, dia takbiratul ihram, dia tahiyat lagi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa. Langsung didengar lagi jawaban engkongnya, senang. Bangun lagi. Agak biasa sampai 1000 rakaat. Sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita, selama kita hidup, selama itu juga kita melakukan ibadah, ketika kita membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, apakah kita pernah langsung mendengar jawaban Rasul? Pernah? Jawabannya aku beberapa kali, juga sama malu-malu. Ya itu begitulah. Makanya kita namanya ibadah udah ogah aja, dijawab langsung. Dalam hadis sahih Muslim dikatakan, ma min muslimin yusolli alayya illa raddallahu ta'ala ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seorang muslim yang membaca sholawat kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku sehingga aku punya kemampuan untuk menjawab salamnya. Di Rasul maka mati. Kayak kita tidur aja kita mati. Rasul itu kalau tidur matanya doang tidur, hatinya kagak. Kalau kita tidur mata merem, hati merem, dengkul dijepini kagak biasa. Begitu bangun tahu sakit. Ngapa ya? Emang ketahuan dijepini. Itu model kayak gitu. Dah perbaikin ibadah kita. Iya, baikin ibadah kita, cakepin ibadah kita.
bukan hanya ibadah yang harus kita usahakan, tapi juga termasuk dalam kategori ibadah hadirin majlis taklim. Majlis taklim hadirin, iya, jangan pakai malas-malas, iya, datang terus, mau hujan mau kagak datang terus, iya, jangan nitip mulu, arisan nitip, iya, iya. Ngaji mau di TV acara apaan ke ngaji? Kalau giliran bola kagak ngaji, giliran nggak ada bola ngaji, sekali ngaji tidur, ya kan repot. Kalau ada bola kagak ngaji, nggak ada bola ngaji, sekali ngaji tidur. Tapi saya masih demen tidur di majlis daripada tidur di rumah. Udah jangan pakai banyak kritik, ngaji aja. Ya. Pak, yang namanya orang taklim minimal begitu kita datang, orang tua kita yang ada di alam kubur mendapatkan ampunan. Bahkan kita pun mendapatkan manfaat. Pernah saya sampaikan satu cerita, ketika ada 3 orang, ya, ini berjalan, lalu ngelewatin majlis Rasul. Di situ Rasul lagi ngajar. Yang satu cepat buru-buru lari masuk ke dalam, cari tempat yang kosong, duduk mendengarkan taklim yang dibawakan oleh Rasul. Yang satu lagi jalan ladat ledot, lama banget nyampenya, males, tapi masih nyampe juga. Dia duduk di belakang, nyender di tiang, 30 kali angopnya, lama-lama tidur, nah diantepin aja. Yang satunya lagi udah belekir, bodo amat ah, iya, mau taklim kek, mau kagak kek. Setelah taklim Rasul memberikan nasihat kepada sahabatnya, wahai sahabatku, apakah engkau masih aku kasih tahu tentang 3 orang tadi. Yang pertama datang segera masuk ke majlis, lihat tempat yang kosong, di situ ditempatin. Maka karena dia lari menuju ke taklim, Allah segera memberikan ampunan dan rahmatnya. Ampunan dan rahmatnya. Yang kedua datangnya males-males, tapi masih nyampe juga. Udah begitu taklim tidur. Karena males hadir majlis taklim. Males itu bukannya nggak datang, males jalannya, makanya nyampenya lama. Disitulah Allah males ngasih seksa dalam kubur. Males ngaji aja Allah males nyeksanya. Tapi jangan salah paham, malesnya bukan kagak datang kan? Ini males kagak datang. Ini sama kenek sama aja itu mah. Yang satunya lagi melengos, maka Allah tidak akan memberikan rahmat dan ampunan. Minimal kalau orang ngaji, orang tua kita yang udah kagak mendapatkan ampunan. Kita meyakin aja. Kalau kagak percaya, nanti buahnya akan kita lihat di akhirat nanti. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti kita akan melihatnya. Ya, yang baik pasti kita akan lihat, walaupun sedikit. Yang jelek walaupun sedikit pasti kita akan lihat. Udah perbaikin ibadah kita. Udah nggak pakai banyak nasihat. Udah gede mau jangan pakai dinasehatin. Udah pada tua udah pakai dibilangin. Udah pada ngaji aja. Ya masih syukur. Ya kita masih berikan kesehatan, berikan kesempatan hidup oleh Allah. Gunakan umur kita sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka taqdumu ala amal. Engkau menghadap kepada Allah dengan amalmu. Kau tidak sadar sejak kau dilahirkan dari perut ibumu, umurmu mulai sedikit-sedikit digrogotin. Umur kita semakin hari semakin berkurang. Semakin kita jauh berjalan, semakin umur kita panjang secara zahirnya, semakin jauh kita meninggalkan dunia. Pada saat itulah semakin dekat kita deketin kuburan kita. Dan nasihat buat kita untuk almarhumah Ibu Khalifah binti Robul dan
almarhum Bapak Slamet bin Samiharjo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal baiknya, Allah lipat gandakan pahala ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, segala kesalahannya senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.